Ini udah kan sih? Oh udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kepada pembahasan kita. Insyaallah bentar lagi udah kelar nih. Sebelum benar-benar mau kelar wae. Iya, bagi yang haji tiap hari mau kelar nih yang kagak. Ya, kita sekarang membahas perihal tentang faslun wa yajibu ma'al qada'i imsaku li shaumi fi sittati mawadi'a. Yaitu wajib mengqadha puasa orang yang batal puasanya. Puasanya batal nih. Batal, tapi dia wajib menahan puasanya dan nanti diqadha. Ya. Dengan beberapa alasan atau di 6 tempat keadaan. Apa sih maksudnya? Maksudnya ada kesalahan yang dia lakukan saat di bulan Ramadan. Di antara kesalahan yang dia lakukan ada 6 yang mana ketika batal puasanya atau perkara-perkara yang nanti akan disebutkan, dia harus tetap imsak, menahan dari makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Sekalipun hakikatnya dia itu sudah batal puasa, artinya puasanya tidak sah. Seperti apa? Yang pertama adalah al-awwalu fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Yaitu ini masalah tentang puasa di bulan Ramadan ya, bukan di selain bulan Ramadan. Orang yang sengaja berbuka puasa, sengaja berbuka puasa. Nanti dia mengqadha puasanya. Wa tsani ala tarikun niyati lailan fil fardhi. Yang kedua yaitu meninggalkan niat di malam hari pada puasa fardu atau puasa Ramadan. Yang ketiga, alaman tasahhara dhannan baqa al-laili fabana khilafuhu. Yang ketiga, wajib atas orang untuk menahan puasanya bisa di mana dia sahur. Sangkaan dia waktu sahur itu masih ada sisanya. Ternyata sudah, menurut dia masih malam nih, ternyata sudah fajar, sudah habis waktunya. Fabana khilafuhu warabi'u ala man aftara dhannan al-ghuruba fabana khilafuhu aidan. Yang keempat, atas orang yang berbuka, dia menyangka bahwa sudah beduk maghrib, sudah terbenam matahari, berbuka, ternyata belum, waktunya masih sekitar 10 menitan 5 menitan lagi gitu, paham enggak? Ya. Fabana khilafu aidan. Wal khamisu ala man bana lahu yauma talati Sya'ban annahu min Ramadan. Orang yang keenam, yang berapa? Yang kelima. Ya. Orang yang kelima ini orang yang mendapati tanggal 30 Sya'ban, sedangkan ia termasuk wajib puasa, ternyata udah masuk bulan Ramadan. Nah ini namanya puasa yaumul syak, puasa di hari yang diragukan.
Kan nggak tahu apakah Sya'ban ini 29 atau 30, ya kan? Di hari ke-30 dia berpuasa Sya'ban, ternyata sudah masuk bulan Ramadan. Ya. Wasadisu ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati fi madmadatin wastingsakin. Yang keenam, orang yang berlebihan saat berkumur atau istinsak lalu airnya tertelan masuk, ya. Itu batal puasanya. Nanti dia mengqadha puasanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas satu-satu, ya. Wajib al qada al-imsaku li shaumi fi sittati mawadiha. Wajib beserta mengqadha puasanya. Panas amat ya. Nomor 3 bukan? Nomor 3. Iya, orang tutupan ini. Udah terusin. Iya itu. Terusin 10 menit lagi. Wajib ma'al qada'i li shaum wajib ma'al qada'i al-imsaku li shaumi fi sittati mawadiha. Tadi sebutkan wajib untuk mengqadha salat, mengqadha puasa. Ya, apa? Menahan. Fi sittati mawadiha pada 6 tempat. Yang pertama tadi disebutkan adalah fi Ramadan wa fikrihi ala muta'addin bi fitrihi, yaitu orang yang sengaja berbuka puasa walaupun secara syariat sebagai hukuman dari kesalahannya. Sengaja dia buka puasa dalam itu bulan Ramadan, bukan selain bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk apa? Mengqadha salatnya. Mengqadha puasanya. Mana? Annahu yajib al-imsaku fi Ramadan faqat. Ini urusan tentang Ramadan aja, puasa Ramadan, bukan selain bulan Ramadan. Bukan selain bulan Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan enggak wajib qadha. Paham enggak? Hanya Ramadan saja. La qada'in wa nadrin wa kafaratin li hurmatil waqt. Tasbihan bisa fi sittati mawadi'a wa ijma'u qa'in. Anna kullaman la yujuz lahu al-iftaru ma ilmihi bi haqiqatil yaumi yalzimu al-imsak. Al-imsak itu menahan, ditahan. Artinya nanti setelah itu dia menahan puasanya sampai maghrib, walaupun secara ininya dia sudah tidak puasa, tidak sah gitu kan. Ini yang pertama. Yang kedua, ala tarikin niyati lailan. Orang yang malamnya enggak niat puasa, maka baginya wajib untuk menahan puasanya. Arti tetap puasa. Puasanya sah enggak? Enggak sah. Kenapa? Karena malamnya tadi enggak niat. Tapi tetap dia harus menahan lapar dan haus sampai terbenamnya matahari. Begitu maksudnya, paham ya? Tapi tetap nggak sah ya, tapi. Ya puasanya enggak sah karena malamnya enggak niat. Enggak sah karena kagak nih niat. Sedangkan kemarin disebutkan bahwa niat puasa itu wajib di setiap malam menurut Imam Syafi'i. Nah, kalau malamnya enggak niat, terus dia puasa siangnya, ini puasa Ramadan, berbeda dengan puasa sunnah ya. Kalau puasa sunnah boleh, kemarin sebutkan niatnya di siang hari sebelum sebelum zuhur, asalkan dia belum makan dan minum, ya kan? Jam 7 dari habis subuh sampai jam 9 dia nggak makan nggak minum, dia emang niat puasa tapi malamnya dia nggak niat. Ini puasa sunnah Senin atau Kamis gitu ya, atau puasa sunnah yang lainnya. Nggak apa-apa saat itu dia berniat, yang penting batasannya sampai waktu istiwa, ya waktu zuhur itu. Ya, yang penting dia belum makan dan minum. Gak apa-apa kalau puasa sunnah mah, tapi kalau puasa wajib yaitu Ramadan, dia wajibnya niat di malam hari kayak begitu. Ya, paham ya? Nggak boleh di siang hari. Maka orang kayak begitu kalau malamnya dia niat, kemudian bagi dia wajib untuk menahan lapar dan haus sampai terbenamnya matahari. Ya, nanti dia wajib qadha. Wajib qadha. Puasa ini enggak sah, tapi bagi dia wajib untuk menahan puasanya. Ya, sampai terbenamnya matahari. Nanti di hari-hari yang lain setelah Ramadan dia wajib mengqadha. Karena yang tadi dia enggak sah.
Sebab apa gak sahnya? Karena tidak niat di malam hari. Paham ya? Walau nasian au jahilan, sekalipun dia lupa atau bodoh, nggak tahu kalau niatnya ini memang wajib di malam hari, ya nggak tahu, nggak belajar. Nah itu dia kesalahan dia. Kenapa nggak mau belajar? Ya. Atau lupa juga tadi disebutkan, lupa. Oh ya malam saya nggak lupa, semalam saya nggak niat. Ya itu puasanya nggak sah. Tapi tetap dia harus imsak, menahan. Imsak itu artinya menahan. Menahan. Makanya kalau kita mau subuh nih ya, di sahur ya ada peringatan. Imsak itu peringatan, lampu merah maksudnya gitu. Siap-siap tahan, jangan sampai orang takutnya udah masuk ke waktu fajar subuh. Paham ya? Imsak namanya. Ingkana shaum fardhon alaih. Ini kalau puasanya puasa fardu, ya puasa Ramadan. Bikhilaf sabiyyi bitagsirihi, berbeda dengan anak kecil karena kecerobohannya. Anak kecil mah enggak masalah. Karena dia belum balik. Puasa malamnya enggak niat, ya enggak apa-apa, dia enggak dipermasalahkan. Berbeda dengan kita yang balik, berakal, ya kan? Harus di malam hari. Anak kecil mah enggak niat malamnya puasa, ya silakan aja. Masalah dia mah. Qala Asy-Syarqawi. Nah, Imam Syarqawi beliau berkata, walahu taqlidu Abi Hanifah fayanwi nahahon. Imam Syarqawi berkata, kalau orang malam itu enggak niat untuk puasa, ya dia enggak sholat isya, enggak sholat taraweh, malamnya enggak niat, paginya puasa kan, ya kan? Kan tadi nggak sah dikatakan karena malam niat kan. Nah kata Imam Syarqawi, bagi orang tersebut boleh dia mengikut taklid kepada Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah fayadwi naharon, boleh dia niat di siang hari. Niat di siang hari ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau ini puasa wajib. Ya jadi Imam Abu Hanifah niat di siang hari boleh. Kalau Imam Malik wajib di tiap malam. Kalau Imam Malik niat satu malam untuk sebulan penuh, kayak gitu. Paham ya? Jadi niatnya penting. Kalau niat ibadah yang lain itu di awal diberbarengan dengan ibadahnya, berbarengan dengan pekerjaannya. Kita mau wudu saat air itu sampai ke wajah kita kan. Kita sholat niatnya kapan? Niatnya kapan? Ketika takbiratul ihram, Allahu akbar, dan mati kita niat usolli fardhu, ya kan? Nah kalau puasa beda. Kalau puasa niatnya di malam hari, bukan saat di siang hari. Paham ya? Niat duluan, baru pelaksanaan ibadahnya di esok hari. Kalau kemarin wudu, sholat dan lain sebagainya itu berbarengan dengan pekerjaannya. Paham ya? Itu yang kedua. Kalau dia malamnya enggak niat, bagaimana? Puasanya tidak sah, tapi dia tetap menahan daripada perkara yang akan membatalkan puasa tadi sampai terbenam matahari. Puasa ini enggak sah, nanti dia bayar di hari-hari yang lain, di qadha maksudnya. Atal itu warabi'u, yang keempat. Atal itu tadi adalah halaman tasahharah donan baqal lail fabana khilafuhu. Yang ketiga dan keempat ini dibahas menjadi satu. Warabi'u alaman aftara donan al-ghuruba fabana khilafu haidon. Yang ketiga tadi dikatakan bahwa orang yang sahur, dia sahur nih, sahur. Sahur ini sunnah. Sahur ini sunnah. Ya, walaupun cuma sedikit makannya, disunahkan, dianjurkan kita sahur ketika mau puasa. Tasaharu fa inna fiha barakah. Bersahurlah karena di dalam terdapat keberkahan, kata Nabi. Ya dianjurkan kita sahur ketika mau puasa. Nah ketika kita sahur ini, sangkaannya bahwa masih ada waktu tersisa di malam hari. Nah, dia sahur aja, nggak taunya mungkin ketiduran kali ya. Lah sudah azan, pas lagi sahur tiba-tiba terdengar qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Wah, kira gua mah tadi masih belum subuh, ternyata udah lagi qomat. Nah kayak begini kan, sangkaannya berarti salah kan? Ternyata sudah masuk waktu fajar, subuh. Udah habis kan waktu sahurnya. Dia sahur berarti di waktu sudah wajib untuk menahan lapar dan haus, yaitu puasa.
Itu Ya. nggak sah berarti ya. Lah puasanya nggak sah, batal, tapi dia saat itu juga udah berhenti makan minum, kemudian dia menahan lapar dan haus tadi itu sama seperti puasa biasa, walaupun puasanya tidak sah, tapi nanti dia qada wajib, paham nggak? Paham ya? Begitu juga dengan yang keempat yaitu alaman aftara dhannan al-ghuruba fabana khilaf wa'idon. Yang keempat, orang yang berbuka puasa, dia buka nih, menyangka bahwa sudah terbenam matahari, sudah masuk waktu maghrib, beduk gitu kan, udah makan, ngukurnya memang sebenarnya patokan berbuka itu ya, kalau dalam Al-Quran itu sampai gelap. Waktu itu gelap, kalau kita memasukkan jarum ke benang itu udah nggak kelihatan, ya kan? Kalau paling enaknya kan kita mendengar adzan gitu kan, enak. Adzan udah masuk waktu buka puasa ya kan, disunahkan langsung berbuka buru-buru. Nah ini enggak, dia buka aja, sangkanya mungkin lagi gelap waktunya gitu kan, lagi apa? Lagi mendung, dia buka. Lah pas dia buka 5 menit kemudian barulah adzan gitu kan maghrib. Wah berarti tadi belum adzan dong, berarti sangkaannya salah, ya kan? Nah dia kayak begini nanti wajib qada. Ngerti ya? Paham. Yang kelima alaman bana lahu yauma talati Sya'ban annahu min Ramadan. Orang yang mendapati tanggal 30 Sya'ban, dia masih berpuasa, puasa sunnah ya, bukan wajib gitu kan. Mendapati orang yang mendapati tanggal 30 Sya'ban, sedangkan dia termasuk wajib puasa, ternyata termasuk bulan Ramadan. Enggak. Makanya kalau tanggal 30 itu, tanggal 30 Sya'ban itu kita dinamakan yang musyak. Ada yang musyak, hari di mana dikhawatirkan sudah masuk bulan Ramadan. Tanggal 30 Sya'ban dia sangka tanggal 30 Sya'ban, dia menyangka gitu maksud 30 Sya'ban padahal sudah puasa gitu kan. Berarti kan cuma 29 hari ya kan. Nah, orang kayak begini berarti dia sehari itu nggak puasa di awal Ramadan, paham nggak? Nah, nanti dia wajib qada. Setelah tahu dia udah puasa, lagi makan udah berhenti, langsung ditahan puasanya sama dia, paham nggak? Ditahan makan minumnya. Kemudian dia puasa tuh sampai terbenamnya matahari dan nanti dia wajib mengqada puasanya di hari yang lain. Ngerti ya? Karena 30 yang dia sangka 30 Sya'ban padahal sudah masuk tanggal 1 Ramadan kayak begitu. Kan kita bulan Islam itu cuma tanggal 29 sampai atau 30 gitu kan. Maka kita kan tunggu sidang isbat dari Menteri Agama. Kalau katanya besok sudah tarawih, ya udah sudah puasa berarti malam ini tarawih gitu kan. Udah ada ketetapan. Paham? Yang keenam, wasarisu alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati min madbadatin wastinsyakin. Orang yang ketika sedang wudu berkumur-kumur air sampai masuk, istinsyak air sampai masuk juga kan batal puasanya kan? Ya kan? Makanya hal semacam ini sudah jangan dipraktekkan ketika puasa. Sebenarnya menyampaikan air ke mulut saja tanpa harus diputar-putar air di dalam mulut itu sudah dapat sunnah. Cuma gitu doang, gitu aja udah. Jangan sampai terketelan lagi puasa. Oke, kalau lagi puasa ini tinggalkan hal-hal yang berlebihan ketika berwudu, khawatirnya nanti dapat membatalkan puasa, kumur-kumur. Akhirnya masuk kan, batal puasanya kan, istinsyak. Kan wudu begini kan, kalau ada madmadoh, kumur-kumur, ada istinsyak itu menghirup air kan, ke hidung masukkan sisanya. Ya kan, sampai masuk. Masuk berkumur-kumur atau istinsyak lebih. Dan 3 kali secara yakin. Ya. Berarti kalau wudu cukup. Iya, gitu aja sudah. Gitu aja ya. Kita lihat aja kalau lagi keadaan puasa jangan berlebihan madmadoh sama istinsyaknya kayak begitu. Khawatir nanti jadi membatalkan puasa ada yang tertelan airnya masuk. Ya kan, paham ya? Paham Pak De. Gini Pak De. Oh, langsung berangkat langsung hilang ya. Tengah-tengah. Ntar nggak kebagian takjil kalau gitu.
Sudah bisa paham? Sholat. Ada 6 ini adalah wajib baginya untuk mengqada puasa ya serta menahannya. Ya kalau tadi disebutkan tadi itu pertama adalah sengaja berbuka puasa siang hari di bulan Ramadan. Paham ya? Insyaallah ya. Sholat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbana